beberapa film di beberapa kalau yang nonton di YouTube ada lihat pakaian-pakaian Melayu dulu ya seperti ini. Nanti bisa kita jelaskan beberapa pengenalannya. Oke? Sejauh ini kita kan pengenalan ada yang mengenal tanja. Coba apa itu tanja? Oke. Tanja adalah salah satu hiasan kepala laki-laki Melayu. Ya, tanja itu hanya untuk laki-laki. Kalau yang untuk perempuan bisa pakai tengkolok, bisa pakai kerudung. Ya. Nah, kalau untuk laki-laki itu ada tengkolok, ada semutar, ada getam. Nah, kumpulan hiasan kepala itu namanya destar. Oke? Hiasan kepala Melayu namanya destar. Nah, destar itu ada macam-macam. Salah satunya tanja. Tanja, semutar, getam, tengkolok. Ada justar, ada mahkota. Nah, itu bagian dari hiasan kepala Melayu. Oke? Nah, apa hiasan kepala yang bisa dikatakan tanja? Tanja, tahu? Tanja, nama-nama tanja apa aja yang pernah kalian dengar? Belum pernah? Apa nama tanja yang udah pernah didengar? Tanja 26. Kapan diciptakannya? Oke, itu mungkin salah satu tanja kreasi baru, ya. Apa ya? Tanja kreasi baru. Kalau tanja-tanja yang warisan, itu tanja-tanja yang udah ada sejak zaman dulu. Mungkin jauh sebelum negara Indonesia ada, jauh sebelum Malaysia ada, jauh sebelum Thailand ada. Jadi tanja ini udah wujud di zaman kerajaan dulunya. Ya, kita Batam ini di bawah taklukan Kesultanan Riau Lingga. Yang besarnya Riau Lingga Johor Pahang. Jadi empire besar, kerajaan besar itu duduk letak sultannya itu di Daik. Ada yang pernah pergi ke Daik? Daik? Ada yang tahu Daik di mana? Ada 7 kabupaten kota di Kepulauan Riau. Daik di Lingga, ya. Nah, di situ letak sultannya. Di mana letak Temengungnya? Temengungnya terletak di Johor, Malaysia. Di mana letak bendaharanya? Letak bendaharanya di Pahang, Malaysia. Kenapa bisa terpisah? Kerajaan ini itu efek negatif dari penjajahan. Ketika Belanda menguasai Indonesia, bagian Indonesianya, Inggris menguasai bagian Malaysianya, terpecahlah kerajaan Riau Lingga Pahang Johor. Johor berdiri jadi Kesultanan sekarang Johor, Pahang berdiri sendiri jadi Kesultanan Pahang, dan Riau Lingga pupus. Nah, Riau Lingga sempat jaya di zaman Sultan Sulaiman Badrul Alamsah. Ada yang pernah tahu Sultan Sulaiman Badrul Alamsah? Ada di zaman Sultan Sulaiman Badrul Alamsah ini, itu lahirnya Gurindam 12. Tahu siapa pencipta Gurindam 12? Siapa? Raja Ali Haji. Ya. Di zaman Gurindam 12 ini, siapa yang udah pernah ke Museum Batam? Siapa yang udah pernah ke Museum Batam? Nah, kalau dilihat di Museum Batam, ada foto lama, itu zaman Sultan Sulaiman Badrul Alamsah, itu ada foto seseorang yang pakai tanja Bugis tak balik. Ya, itu salah satu nama-nama tanja yang pernah wujud di Kepulauan Riau. Bugis tak balik, ya, catat nama-nama tanja.
Tanjak Bugis tak balik. Tanjak Bugis tak balik. Kenapa Bugis tak balik? Tahu orang Bugis berasal dari mana? Sulawesi. Orang Bugis nggak balik lagi ke Sulawesi, menetap di bumi Melayu. Peristiwa itu mereka menciptakan Tanjak Bugis tak balik. Sampai mereka menetap di bumi Melayu ini, mereka keturunan memakai Tanjak Bugis Peranakan. Itulah filosofi sejarah cerita Tanjak ini. Jadi setiap Tanjak ada filosofi sejarah yang tercipta. Oke, Bugis tak balik, Bugis Peranakan. Oke, mahkota alam, mahkota alam. Ada Tanjak Bulang Bidang, Tanjak Bulang Bidang. Karena Tanjak Bulang Bidang. Ada yang pernah ke Masjid Tanjak? Ada yang pernah Masjid Tanjak? Di mana Masjid Tanjak? Di mana? Bandara apa? Siapa Hang Nadim? Ayo, siapa tahu Hang Nadim siapa? Siapa nama Hang Nadim? Hang Nadim adalah Laksmana. Laksmana Kesultanan Malaka terakhir. Siapa nama Bapak Hang Nadim? Siapa nama bapaknya Hang Nadim? Nama bapaknya Hang Nadim adalah Hang Jebat. Pernah dengar 5 pahlawan Melayu? Ada namanya diabadikan di jalan-jalan daerah Batu Besar. Siapa-siapa? Hang Jebat, Hang Tua, Hang Lekir, Hang Lekiu, Hang Turi. Oke, 5 pahlawan Melayu ya. Hang Tua, Hang Tua. Pernah dengar nama Hang Tua? Hang Tua, Hang Jebat, Hang Jebat, Hang Jebat, Hang Tua, Hang Jebat, Hang Lekiu, Hang Lekiu, 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 Hang Kasturi. Hang Kasturi. Nah, Ya, saya ulang ya. Pertama, Hang Tua, Hang Tua, Hang Jebat, Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekir, Hang Lekiu, Hang Lekiu, Hang Kasturi. Kasturi. Jadi 5 pahlawan Melayu inilah yang menggetarkan Selat Malaka di zaman Kesultanan Malaka. Ya, pernah dengar era kejayaan Kesultanan Malaka? Tahu Malaka di mana? Bukan dekat legenda Malaka ya. Malaka terletak di, kalau kalian pernah, siapa yang pernah di Dumai? Yang tahu Dumai? Nah, seberang-seberangan sama Dumai. Kalau Malaka di Malaysianya, Dumai di Indonesianya. Oke. Nah, kita balik ke Masjid Tanjak. Masjid Tanjak itu replika dari Tanjak Bulang Bidang. Tanjak Bulang Bidang ya. Masjid Tanjak itu replika dari asli, wujud aslinya itu Tanjak Bulang Bidang. Kenapa Tanjak Bulang Bidang? Karena berhubungan sama Hang Nadimnya. Hang Nadim ialah Panglima Kesultanan Malaka.
Izin Pak. Yuk anak bapak yang belakang perhatikan. Ya perhatikan, nanti ada kuis 5 buah ya, 5 yang hadiahnya langsung dari buku kepala sekolah. Nah, perhatikan Bapak Zulkifli untuk pemateri ini. Ya lanjut Pak. Oke. Bentar, Bu. Udah, sampai sini udah. Kita ke bab tanja. Apa ikatan Melayu? Ya, tanja bisa dikatakan dengan tanja. Kalau sekedar untuk menutup kepala, itu topi juga bisa dikatakan. Ya, nggak bisa topi dikatakan tanja kan? Kalau untuk sekedar nempel di kepala, tengkolok juga bisa. Kerudung juga bisa untuk menutup kepala. Nah, tanja itu ada syaratnya. Jadi sebuah hiasan kepala itu dikatakan tanja harus ada tiga ya. Pertama ada bengkung. Bengkung itu lipatan ininya. Ada bengkung di luar dan bengkung dalam. Lipatan, setiap lipatan itu namanya bengkung. Kedua ada hiasan. Ketiga ada ikatan simpul. Nah, ikatan inilah yang menandakan nanti dari mana tanja itu berasal. Seperti tanja ini ada simpul. Ini dari daerah Malaysia, simpul ketupat palas. Oke. Nah, ada yang mau tanyain dari 3 syarat tanja? Nanti ada tanja, ada tengkolok. Kalau nggak ada simpul berarti mungkin tengkolok. Kalau dia hiasan kepalanya nggak pakai diikat, nggak ada hiasan, nggak ada bengkung, itu bisa jadi tengkolok, bukan tanja. Jadi kalau tanja itu dia harus diikat, ya, harus diikat. Dan ikatannya, jenis ikatannya masing-masing beda-beda, sesuai asal usulnya, ya. Oke, mau tahu jenis-jenis ikatan tanja? Ikatan tanja yang pertama ya, yang kita dari Kepulauan Riau dan beberapa semenanjung Malaysia bagian selatan seperti Johor, paham? Ya, paham? Bukan paham. Nah, itu rata-rata pakai simpul ketupat palas. Ketupat palas. Ada yang pernah makan ketupat palas? Apa yang ketupat yang kalian ketahui? Ketupat palas pernah dengar? Belum? Kalau orang Melayu itu ada namanya ketupat berbentuk segitiga. Ketupatnya berbentuk segitiga, ikatannya menyatu di sudut. Itu ketupat palas. Kalau yang kita ketahui, yang simpat, yang lebaran, identik lebaran, itu ketupat Makassar. Ketupat Makassar. Oke, Makassar. Nah, itu 2 ketupat Makassar. Yang ketiga ada garam sepupu. Garam segenggam sepupu. Garam sepupu. Nah, garam sepupu ini biasanya ada di tanja-tanja seperti tanja Malaysia di bagian utara. Pernah dengar negeri Perak? Perak, Perlis, itu negara-negara Malaysia, negara bagian. Nah, itu pakai tanja garam sepupu. Tanjanya biasanya pakai tanja Putra Kayangan. Tanja Raja Perlis itu Putra Kayangan. Tanja Alang Iskandar, tanja negeri Perak, Selangor. Tanja Elang Menyusur Angin. Tanja
elang menyongsong angin. Nah itu banyak jenis-jenis tanja. Ada 300 jenis tanja, nggak termasuk tanja 26. Oke. Nah nanti kita kejar, kita akan buat baru tanja untuk SMP 26. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, ini tanja untuk laki-laki, yang perempuan nggak komplain. Ya kan? Yang perempuan nanti pakai tengkolo. Ya. Oke. Nah. Udah? Ada yang bertanya sampai sini? Ya, ada yang mau bertanya? Kalau yang ada bertanya langsung dikasih hadiah bonus langsung dari Ibu Kepala Sekolah. Ya, ada yang mau tanya? Ya, ke depan ya, yang mau tanya. Bonus langsung dari Ibu Kepala Sekolah. Ya, ada yang mau tanya bertanya nak? Penjelasan dari Bapak Zulkifli. Ya, langsung sini. Ya, Adinda. Ya, Adinda. Ya. Ya. Kamera, ya, kamera, ya. Sebutkan nama dan kelas dan pertanyaan yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Kirana dari kelas 9E. Pertanyaan saya, apakah untuk menggunakan tancap itu boleh digunakan dalam sehari-hari atau hanya untuk khusus acara tertentu? Terima kasih. Silakan Pak Zulkifli. Oke, Pak. Adinda sini dulu Adinda. Adinda sini dulu. Adinda, halo. Sini dulu. Ya, sini dulu. Sini. Ya, Bapak Zulkifli akan menjelaskan dulu. Adinda sini dulu. Ya. Ya, silakan Pak. Oke. Ya, kita jelaskan di sini. Kalau dulu tanja itu identitas dengan diri, identitas diri. Ada beberapa tanja memang penempatan dipakai untuk acara. Kalau dulu tuh lengket dengan identitas dirinya. Oke, kita kasih contoh. Itu ada nama tanja pancung tak bertanya. Kalau dengarnya pancung tak bertanya, itu tanja yang dipakai Maharaja Malela. Dia dikasih amanat sama Sultan untuk memenggal, ya, namanya pancung tak bertanya, memenggal orang di tempat ketika orang itu bersalah. Nah, identitasnya ketika dia pakai tanja itu, tanja pancung tak bertanya, orang udah tahu siapa dia. Oke, ada lagi, kita kasih contoh. Sultan, siapa yang pernah dengar Sultan Syarif Qasim II? Siapa? Sultan Syarif Qasim II. Nama bandara SSK 2 Pekanbaru. Ya, Sultan Syarif Qasim II ini Sultan Siak. Siak, pernah dengar Siak? Kerajaan Siak Sri Indrapura di Siak, dekat Riau. Kalau kita kan Kepulauan Riau. Nah, di Siak itu di Riau. Sultan Syarif Qasim II dia pernah pakai getam sarang tebuan. Itu maknanya, tahu sarang tebuan apa? Sarang tebuan tahu nggak? Ada yang tahu sarang tebuan? Sarang tebuan ada yang tahu? Nggak nakal kalian ini. Kalau yang nakal pasti tahu sarang tebuan. Siapa yang berani ganggu sarang tebuan? Sarang tebuan ini seperti jenis ngengat, serangga yang terbang. Ada sarang tebuan itu biasa dari tanah. Ketika dilempar, tebuannya nyerang. Ada yang pernah nyerang di sarang tebuan? Kalau lebah, dia nggak punya sarang, dia bergantung aja.
Kalau tebuan dia nggak cinta madu. Nah, sarang tebuan ini itu bermakna nggak boleh diganggu. Kalau diganggu kita diserang, digigit. Ya. Nah, makna dari getam sarang tebuan itu ialah kalau ada masalah, ya biasanya kalau sultan udah pakai getam sarang tebuan, ada masalah apa-apa, jangan diomong-omongin, jangan diusik-usik, jangan kepo-kepoan, cukup dengar diam. Ada lagi ketika negara sejahtera, itu sultan akan pakai getam bunga padi. Itu rata-rata sultan yang lain dulu pakai hari-hari. Ya, tanja ini dipakai hari-hari sama dia karena pakaian diri. Nah, sekarang balik lagi, apakah tanja bisa dipakai sehari-hari? Bisa, kalau yang mau. Tapi ada beberapa tanja nggak cocok dipadukan dengan pakaian seperti sekarang. Maksudnya seperti pakai baju kaos, pakai kemeja, itu nggak pantas. Kenapa? Hiasannya terlalu megah. Tapi ada beberapa tanja yang bisa dipakai untuk hari-hari. Seperti bulang bidang kecil, itu bisa dipakai hari-hari karena dia modelnya simple. Ya, cukup? Ya, terima kasih. Ya, silakan Dinda kembali. Oke, kita lanjutkan. Ya, lanjutlah. Nah, kita lanjutkan masalah pemakaian tanja. Pemakaian tanja, letak simpul ikatan ini itu menandakan juga ada kondisi aman. Simpul dikenakan di telinga kanan, di atas telinga kanan atau lebih sedikit. Ya, seperti ini di atas telinga kanan, bukan di telinga kiri. Ya, kemudian ada simpul nggak boleh diletakkan di belakang. Kenapa? Adat ini hanya dipakai ketika kita mau berperang. Kalau kita lihat film perang itu hanya diikat di belakang. Simpul menandakan berperang kalau di belakang, ya. Seperti kalau ada musuh, ada harimau di depan. Apakah kalian ngomong itu ada harimau, itu ada musuh? Enggak. Yang kelompok ketua perkumpulan, ketuanya memerintahkan dia akan menggeser simpul dari belakang ke depan, ke belakang, dari samping ke belakang. Itu menandakan pasukan siap. Setelah semua pasukan siap, perang. Nah, itu maknanya. Ya, yang memberi perintah siapa? Yang simpul di telinga kiri. Biasanya yang simpul di telinga kiri itu adalah ketua kelompoknya. Ya, seperti contoh tanja apa? Tanja dendam tak sudah. Pernah dengar tanja dendam tak sudah? Tanja dendam tak sudah itu tanja kepala negara Malaysia. Tanja kepala negara Malaysia, tanja yang di Pertuan Agung Malaysia. Jadi kalau ada tanja dendam tak sudah orang yang jual, itu garansi KW palsu. Itu tanja palsu. Ya, tanja dendam tak sudah, tanja mahkota kepala negara Malaysia. Kalau lihat kepala negara Malaysia berjalan, itu pasti tanja dendam tak sudahnya ikat simpulnya di telinga kiri. Karena kenapa? Karena dia yang memberi perintah. Ajudannya semua, 4 pembesarnya, baik Dato' Bendahar, itu simpulnya di telinga kanan. Dia pakai tanja Solok Timbu. Solok Timbu bermakna sesuatu yang memberi pendapat. Itu sebenarnya kalau dari runut budayanya, itu berasal dari Kesultanan Kerajaan Pagaruyung. Siapa yang pernah orang Pagaruyung? Siapa yang pernah ke Istana Basah Pagaruyung? Istana Basah Pagaruyung. Ya, di Istana Basah Pagaruyung itu ada replika tanja dan tak sudah. Dan tak sudah mahkota
Raja Malewar ya, yang dibawa ke Istana Sri Menanti Negeri Sembilan Malaysia. Ya. Jadi tanja inilah yang cikal bakal ketika Tun Abdurrahman atau Rahman itu yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan itu menjadi yang di Pertuan Agung Kepala Negara Malaysia pertama itu jadi agung. Nah, tanja itulah yang turun temurun sampai sekarang jadi tanja resmi Kepala Negara Malaysia. Jadi nggak ada kaitannya tanja Dendam Tasuda sama kita Kepulauan Riau. Oke, sampai di sini paham? Nah, itu letak jadi nanti pastikan letak tanja di telinga kanan ya. Oke. Nah, kedua ada adat-adat ada pemakaian tanja. Ada pemakaian tanja. Iya, ada memakai tanja. Kalau perhatikan nah, karena ada kuis nanti ya. Ada kuis 30. Satu pertanyaan atau yang mau bertanya. Nah, cara memakai tanja, ini lihat. Jadi di kepala ini diratakan. Jangan dongkrak ya, jangan atas gini. Tapi rata, baru yang belakang dimasukkan ke belakang. Jadi rata. Pak, gimana kalau tanjanya dipakai miring? Ini ada pakai tanja teleng, tanja miring ini itu biasanya dipakai sama seorang dermawan. Ya, ketika kalian baju Melayu punya di rumah kan, kalau di sekolah sakunya ada berapa? Ada berapa? Sakunya 3. 2. Idealnya baju Melayu itu 3. Kenapa kantongnya di luar? Kenapa kantongnya di luar? Biar kalian gampang ngasih duit sama orang. Ya, itu kalau kita dermawan, kita banyak duit. Kalau teman lagi susah, ada yang ngomong nggak teman? Tanja teleng. Yuk, perhatikan nak. Ya, nanti kembali. Ya, konsentrasi kembali. Oke. Nah, itu pemakaian tanja. Padanya tanja normalnya lurus. Kalau dimiringin itu kita dermawan. Ya. Oke. Ya. Sebelum lanjut materi ada pertanyaan. Sebelum lanjut materi. Oh, nanti ada sarung. Bentar. Sebelum lanjut materi berikutnya ada pertanyaan. Yuk, berdiri di sini ya, Rati. Ya, 30.000. Ya. Pagi Pak, Ya, pagi. nama saya Rati Adelin Tampungan, saya dari kelas 9E. Izin bertanya, apakah tanja masih sering digunakan sampai sekarang dan masih mudah didapatkan sampai sekarang? Kalau mudah didapatkan, rata-rata memang sekarang banyak ya tanja mudah didapatkan. Kalau sering digunakan, sekarang kebanyakan digunakan untuk acara-acara majelis seremonial aja. Mungkin karena kita di Bumi Melayu ya, itu seperti acara tahun hitam, kalian bisa lihat sendiri, itu dipakai. Dan setiap hari Jumat, sekarang kayaknya ikut daerah yang disusun DPR, itu udah pakaian Melayu lengkap. Cukup? Terima kasih ya Pak. Masih banyak lagi ya, masih banyak dunia lagi untuk kelas 7 dan 8. Yuk, siap-siap. Ya, silakan lanjut Pak. Nah, oke, kita akan coba jelaskan pakaian Melayu ya. Nah, ada yang mau tanya pakaian Melayu? Oke. Nah, tadi yang pertama Dinda ya. Ada yang nanya tanja harian.
tanya bulan bidang. Ada ibu suaranya. Nah kalau ini kamu padukan dengan baju kaos itu masih masuk. Tapi kalau tanjanya naik ke atas megah gitu, itu nggak pas sama baju kaos. Kalian mau nongkrong misalkan, ya, nah itu bisa. Fungsi tanja ini berfungsi ya. Pertama, itu menghalangi keringat turun ke mata. Ya. Kedua, merapikan rambut. Kalau dulu rambutnya kan panjang-panjang, ya. Nah, dirapikan pakai tanja. Oke. Nah, pakaian Melayu yang hari Jumat kalian pakai itu apa namanya? Baju kurung. Baju kurung itu bermakna apa? Maknanya baju kurung? Makna baju kurung ialah mengurung diri kalian supaya aib kalian nggak nampak. Makanya ada syarat baju kurung. Jadi baju kurung itu nggak boleh ketat menampakkan body. Bentuk tubuh nggak boleh nampak. Maksudnya lekuk-lekuk tubuh nggak boleh nampak. Jadi baju kurung itu kenapa longgar-longgar? Karena memang syarat baju kurung itu mengurung. Ya, mengurung aib kita nggak nampak. Baju kurung, syarat baju kurung Melayu itu ada kek, ada pesa. Kek mana? Segitiga di sini itu namanya keke. Yang di bawah namanya pesa. Dan ketika ngangkat itu kalian nggak akan nampak ketat. Baju kurung ada dua, ya. Ada baju kurung teluk belanga, ada baju kurung cekak musang. Cekak musang yang dipakai hari Jumat itu namanya cekak musang. Kenapa cekak musang? Tahu kenapa cekak musang? Cekak musang itu adalah lek musang. Jadi ketika kalian pakai baju cekak musang, kalian dipaksa untuk tegap. Baju cekak musang itu bermakna tegap. Jadi kalau dipakai tegap, nggak bisa nunduk-nunduk gini. Karena kenapa? Kerahnya dikunci dua kerah, dua butang, dua kancing baju. Di kerah ada dua kancing baju, di bawahnya ada 3, ada 5 kancing baju cekak musang. Jadi kalau baju kurung Melayu cekak musang itu ada 5 kancing baju, di kerahnya 2, bermakna kalian harus tegap. Ya. Nah, baju kurung kedua itu teluk belanga. Teluk belanga yang mana? Yang leher bulat. Pernah lihat leher bulat? Kancingnya 1. Apa yang disampaikan narasumber ditulis supaya nanti ada ilmu yang kamu dapat. Nah, ini baju teluk belanga. Leher bulat kancing 1. Oke. Nah, untuk kalau baju Melayu lama, orang-orang Melayu lama memang kayak gini. Jadi baju kayunya untuk keseharian dia akan baju teluk belanga. Nah, ketika acara resmi, kalau kita sekarang ada namanya blazer atau jaket atau jas. Nah, inilah jasnya baju Melayu. Baju jas. Oke. Ada yang nanya? Baju Melayu? Iya, kelas 78 ya. Kelas ada mana? Kelas 78 yuk. Yuk, kelas. Ayo kelas apa? Yuk sini. Nah, ini dulu ya. Tunggu nah. Stop, yang cewek stop. Ya, Dimas sini dulu. Yang cewek stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kurniawan, saya dari kelas 8B. Ingin bertanya, dari bahan apa tanja ini dibuat? Apakah ada bahan khusus atau boleh pakai modifikasi kain lainnya? Oke. Mbak. Ya, 30. Ya.
bahan untuk membuat tanja, ya. Tanja adalah mahkota, ya. Ketika kita membuat mahkota, itu cenderung bahannya pertama mungkin nyaman sama kita. Kalau bisa itu ya pasti yang terbaik. Rata-rata tanja dibuat dari bahan songket. Bahan songket, apalagi songket tenun. Ya, bahan terbaik tanja itu biasanya songket tenun tangan yang dibuat dari tangan. Songket tenun tangan mungkin harga satu tanja itu bisa mencapai 3.500.000. Nah, kenapa harganya mahal? Karena memang pertama bahannya bahan kualitas tinggi. Ada yang orang Batak sini? Kalian songket berapa satu? Songket yang dari Batak berapa? 5 juta, 4 juta, betul? Ya kan? Nah, ketika kualitasnya itu baru bahan, belum lagi ketika dibuat menjadi sebuah mahkota, itu harganya bisa melambung tinggi. Paham? Nah, balik lagi. Bisakah songket dibuat dari bahan kain katun? Bisa. Yang penting kamu nyaman diikat di kepala. Cukup? Apakah tanja ini boleh dipakai dengan celana jeans? Pakaian Melayu yang di atas, ya, ada mahkota, ada tanja, ada semutar. Yang mana itu semutar? Pernah dengar semutar? Nah, kalau semutar itu seperti ini. Jadi kalau dibilang mirip sorban, dia semutar ini. Nah, ini semutar namanya, sekali putar. Biasanya dipakai untuk melindungi kepala. Sorban. Nah, sorbannya orang Melayu namanya semutar. Oke. Nah, yang untuk perempuan, pernah dengar tenggolo? Nah, pernah dengar tenggolo? Kalau kalian lihat di kampung ada inang-inang di kampung. Ada sini Pak, ulang Pak. Ada sini Pak, ya. Cek. Nah, yang ini namanya tenggolok sagulung. Sekali gulung. Oke. Nah, nanti kita mempelajari beberapa tenggolok. Nanti untuk perempuan ada namanya tenggolok, ya.
Ada tengkolok bulang, ada tengkolok suri, ya, ada kerudung putri. Kerudung putri biasanya dipakai sama pelajar.